Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Saudaraku pemirsa Bay TV yang dirahmati Allah, syaitan setelah bersumpah, fabima fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in, demi izzahmu ya Allah, saya akan gelincirkan seluruh anak Adam. Maka sejak itu setan minta kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya. Setan juga meminta kepada Allah untuk diberikan kesempatan menggoda seluas-luasnya, sampai tidak tidur, tidak melakukan aktivitas kecuali menyesatkan manusia. Dari situlah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah telah aku ambil perjanjian atas kalian wahai anak Adam, jangan sembah itu setan, karena musuhmu paling nyata. Permusuhan ini tidak main-main, karena setan satu bersumpah, kedua minta umur panjang sampai hari kiamat, ketiga tidak pernah tidur. Dan yang tidak kalah pentingnya, jam terbang mereka itu cukup tinggi. Apa benar kita sebagai seorang hamba yang menginginkan surga, menginginkan kebaikan dan istiqomah, menghadapi kondisi seperti ini main-main? Gak mungkin. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perangkat, sekian perangkat supaya kita tidak terjebak pada jerat-jerat setan. Di antaranya adalah wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, agama Allah, syariat Allah, maka dia akan diberikan jalan yang lurus. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penguat. Di antaranya adalah wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika kamu mendapatkan rayuan, mendapatkan hembusan-hembusan was-was syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sana juga Allah memberikan jalan keluar dari berbagai macam godaan tersebut. Di antaranya adalah ada zikir pagi, sore, ada membaca ayat-ayat kursi setelah sholat. Ini semua supaya kita itu kokoh dan tangguh. Nah, perlu diketahui saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setan di dalam menggelincirkan manusia tidak frontal. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu mengikuti tapak-tapak setan. Artinya di sini setan di dalam menggelincirkan manusia, di dalam merayu manusia, cukup apik, cukup rapi, bertahap, setapak demi setapak. Ini memberikan satu penegasan kepada kita. Kita tidak boleh gegabah, dan kita tidak boleh main-main, dan kita tidak boleh menggampangkan. Ya, bisa saja godaan kepada seorang pengusaha beda dengan seorang kiai, beda lagi seorang pelajar, beda lagi sekarang pemimpin, beda lagi rakyat. Semua perangkat disiapkan masing-masing sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan keadaan pelaku, sasaran, atau objek.
setan itu sendiri. Ini memberikan satu poin kepada kita, Masya Allah ya. Jadi setan tidak akan memberikan satu cara, metode, perangkap yang sama, jerat yang sama pada orang yang berbeda. Makanya bagaimana sekarang ini setan menggoda, setan putih menggoda seorang tokoh ahli ibadah dengan menampilkan dirinya sosok ahli ibadah yang hebat. Beda lagi setan ketika mendatangi sahabat yaitu Abu Hurairah yang pura-pura menjadi pengemis, minta harta zakat, mau mencuri harta zakat tersebut. Beda lagi kepada sosok seorang tabi'in, tabi'ut tabi'in seperti datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Keluarlah suara yang pada saat Syekh Abdul Qadir Jailani melewati padang pasir yang terik panasnya sangat tinggi, tiba-tiba ada mendung yang menaunginya. Tidak selang lama keluarlah suara, wahai Abdul Qadir Jailani, dari mulai sekarang semua yang saya larang, semua yang saya haramkan halal untukmu. Ketahuilah Abdul Qadir Jailani, saya adalah Tuhanmu. Masya Allah. Sosok Syekh Abdul Qadir Jailani yang kuat imannya, kuat ilmunya. Dia menjawab, ikhsa ya adu Allah, minggat wahai musuh Allah. Kamu bukan Allah, tetapi kamu adalah syaitan. Kemudian menghilang, suara tersebut, mendung juga menghilang. Dan akhirnya mengatakan, wahai Abdul Qadir Jailani, saya telah menggoda 70 orang lebih seperti kamu, semuanya sukses. Sementara saya menggoda kamu gagal berkat ilmumu. Masya Allah. Insya Allah, ilmu apa yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Jailani sehingga dia bisa mengalahkan godaan setan tersebut? Kita akan sambung setelah pariwara berikut ini. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa jelaskan secara rinci. Sana BNN TV, beken, semoga selalu sehat walafiat. Saudaraku seiman, seislam, pemirsa Bay TV yang dirahmati Allah. Di sana ada 7 jerat-jerat setan yang siap untuk memerangkap anak Adam. Barang siapa yang sekarang ini ingin lolos, maka hendaknya memahami, mencermati, dan juga nanti mempraktekkan. Karena inilah yang paling penting, inilah yang paling inti, ini yang paling berbahaya. Yang pertama, iblis bersama bala tentaranya yang dikatakan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, inna iblisa wada'a arsyahu 'alal ma' fayabuthu sarayahu min huna. Masya Allah. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, di dalam lafaz lain alal bahri, di atas lautan, dan menyebarkan bala tentaranya, memberi komando bala tentaranya dari sana. Oke. Nah, setan-setan yang sebagai bala tentara iblis itu diberikan perangkap untuk menjerat mangsanya itu 7. Yang pertama, mereka dijerat dengan syirik dan kufur, menyekutukan Allah. Para penyembah selain Allah dengan berbagai macam argumentasinya bisa membenarkan praktek tersebut. Sehingga tanpa berasa tadi khutuwat setapak demi setapak, dia akhirnya meninggalkan penyembahan Allah, akhirnya menyembah syaitan itu. Makanya Allah mengingatkan tadi, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah telah aku ambil perjanjian atas kalian wahai anak Adam, jangan sembah itu syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Makanya Rasulullah SAW juga mengajarkan kita ta'awud ketika marah, ketika kita saat lalai, ketika saat was-was, ketika kita sedang berhubungan intim, ketika kita masuk toilet. Supaya apa? Di situ perangkap-perangkap setan bisa masuk pada objeknya.
Yang pertama, kita bisa dijerat ke dalam kesyirikan tanpa berasa, kekufuran tanpa berasa. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka au kafara. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah melakukan syirik dan kufur, karena itu jadi perangkap. Ya. Nah, yang kedua adalah dijerat dengan bid'ah dan khurafat. Dia dibikin asyik dengan berbagai macam perkara bid'ah, khurafat tanpa berasa. Sehingga dia dari sana dia melakukan syirik tidak, kufur tidak, tetapi merusak agama dari dalam. Karena man ibtada'a faqad khana ar-risani, man za'ama anna Muhammadan man za'ama anna hunaka bid'atan hasanah faqad za'ama anna Muhammadan qad khana ar-risalah. Barang siapa yang mengatakan bahwa bid'ah itu ada yang hasanah, maka dia telah menuduh Rasulullah SAW telah mengkhianati risalah itu. Kemudian yang ketiganya adalah dijerat dengan dosa-dosa besar. Ya, bergelimang dosa besar. Mungkin syirik tidak, kufur tidak, bid'ah tidak, tetapi dia dibikin meremehkan dosa-dosa besar. Yang mabuk, yang judi, yang sekarang ini korupsi, melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran agama. Ini juga jaring jerat setan. Nah, yang keempatnya adalah dia dibikin asyik dengan dosa-dosa kecil yang diremehkan. Dia aman dari berbagai macam dosa-dosa besar. Korupsi tidak, zina tidak, ya, yang lainnya juga tidak, minum juga tidak, narkoba juga tidak, tetapi dosa-dosa kecil ini diremehkan. Sehingga pada akhirnya kata para ulama, tidak ada dosa kecil karena diterus-meneruskan, dan tidak ada dosa besar karena istighfar. La saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar, kata para ulama. Kemudian yang berikutnya adalah yang nomor 5, dia dibikin sibuk dengan perkara mubah, meninggalkan sesuatu yang kewajiban. Tidak sedikit orang sekarang sibuk dengan olahraga, dengan mungkin jogging, main sama teman-temannya, tapi menelantarkan kewajiban rumah tangga. Kadang-kadang anak istrinya haknya tidak dipenuhi, tapi sempat ya melakukan berbagai macam acara-acara yang mubah. Entah ngumpul sama temannya, entah mungkin sekarang ini ngopi sama temannya, padahal kewajiban rumah tangganya di sana besar. Nah, ini juga jaring jerat setan yang jarang disadari oleh banyak orang. Nah, yang keenam yang tidak kalah pentingnya adalah sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang lebih utama. Contoh, ada orang yang sibuk sedekah, rajin sedekah, tapi utangnya nggak dibayar. Utang adalah wajib dibayar. Bahkan kita bisa balik, janji adalah utang, utang adalah janji. Orang kalau sudah berutang janji mengembalikan, kalau orang sudah janji harus bayar apa yang dijanjikan, maka utang itu janji, janji itu utang. Ada sebagian orang, Masya Allah, kemana-mana sedekahnya lancar, tapi nafkah rumah tangganya ditelantarkan. Padahal nafkah anak istri itu wajib, bagian dari ku anfusakum ahlikum naro. Ada orang yang rajin sholat tahajud, tetapi subuhnya terlantar. Ini juga jenis dari jaring jerat setan yang kita harus hindarkan. Banyak di antara kita tidak memperhatikan bahwa sesuatu yang utama ini ada yang lebih utama untuk tidak boleh diterlantarkan. Nah, yang terakhir, jaring jerat setan nomor 7 adalah dibunuh. Kalau sudah tidak bisa menjerat 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka ketujuhnya akan dilakukan, yaitu apa? Dibunuh. Coba perhatikan, bagaimana Nabi Zakaria dibunuh oleh tentara syaitan. Bahkan Yahya, anaknya Nabi Zakaria, juga dibunuh. Rasulullah SAW nyaris sudah diracuni, tapi Allah mengamankan, menyelamatkan. Justru ketika Rasulullah SAW menjelang meninggal dunia mengeluh hal itu. Inilah
jaring jerat setan yang siap memerangkap siapapun, baik yang imannya kuat apalagi lemah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan insya Allah pemirsa BTV, kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Sana BTV beken. Saudaraku yang dirahmati Allah, pemirsa BTV, semoga Anda selalu diberikan oleh Allah kesehatan, barokah dan rahmat pada setiap keadaan dan kesempatan. Nah, ada suatu hal yang perlu kita ketahui. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu dawa'a." Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit, melainkan Allah pasti menurunkan obat solusinya. Memang betul, setan itu bahaya bagi orang yang lemah iman. Tapi setan itu tidak memiliki kekuatan apapun kalau kita memiliki cara-cara, solusi-solusi untuk menghadapinya. Maka betul kata Allah, "Inna kaidas syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Lemah untuk siapa? Untuk orang yang memiliki perangkat sebagai berikut. Yang pertama, ikhlaskan kita di dalam beramal. Karena setan itu sendiri mengatakan, ya, qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi izzahmu ya Allah, aku akan sesatkan seluruh anak Adam dari jalanmu yang lurus, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin. Siapa itu mukhlas? Orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berikhlas secara mudah, diberikan taufik oleh Allah untuk bertindak ikhlas. Kemudian yang kedua, untuk supaya kita bisa menghadapi syaitan, kita punya senjata ampuh untuk menangkal berbagai macam jerat-jerat tersebut, adalah kita harus rajin membaca Al-Quran. Al-Quran itulah yang dikatakan oleh Allah syifa'un, bukan hanya obat tapi penyembuh. Syifa'un lima fis sudur, penyembuh yang ada di dalam dada kita. Insya Allah kalau kita memiliki Al-Quran yang sudah kita baca, kita hafal, kita renungkan, maka biiznillah itu akan menjadi penangkal nomor satu. Kemudian yang keempatnya yang tidak kalah pentingnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra fihi suratul Baqarah." Syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Maka penangkal yang keempatnya adalah kita rajin membaca surat Al-Baqarah di rumah-rumah kita. Kita lantunkan surat itu, ya. Memang agak sedikit butuh waktu, butuh upaya, tapi ketahuilah Allah akan memudahkan bagi orang yang sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh akan saya tunjukkan jalannya, caranya, solusinya, dan juga begitu apa? Ilham-ilham kita, kekuatan kita akan muncul tumbuh. Yang berikutnya yang juga tidak kalah pentingnya adalah kita biasakan membaca ayat kursi setelah sholat, pada pagi dan sore, pada setiap keadaan kita di rumah. Insya Allah dengan hanya satu ayat akan bisa memberikan solusi banyak hal di dalam ketenangan batin kita, di dalam perlawanan setan yang kita tidak melihat sosoknya, tapi jelas godaannya. Makanya kenapa kita disuruh oleh Allah hanya berlindung, bertawud, a'udzubillah. Kenapa kita tidak disuruh angkat senjata pakai pedang? Karena memang sosok setan ini sosoknya nggak kelihatan, tapi godaannya nyata. Tuh. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah zikir kita sebelum tidur. Kita dianjurkan baca ayat kursi lagi sebelum tidur, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Terus zikir-zikir yang lainnya, di antaranya adalah bismika Allahumma amutu wa ahya. Nah, solusi yang paling juga Masya Allah mudah, murah, tetapi amat manjur
membaca surat Muawwidhataini, ya, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas. Ini mudah sekali. Bahkan hampir semua orang, baik awam apalagi alim, faham, hafal ayat ini, surat tersebut. Kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW ketika menghadapi sihir yang telah mengenai beliau, diajarkan oleh Jibril apa? Membaca surat Muawwidhatain, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas. Apalagi sebelum tidur kita baca, prakteknya seperti ini, kita tiupkan tiupan halus 3 kali. Sekali kita membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh kita. Tiupan yang keduanya sama juga, setelah kita tiup, ya, kita bacakan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kita usapkan sekenanya dari tubuh kita. Kemudian yang ketiga juga sama. Insya Allah ini cara ruqyah yang paling efektif. Ruqyah yang paling efektif itu apa? Kita meruqyah diri kita, bukan tergantung sama ustadz. Ustadz paling juga mampu sebulan sekali, seminggu sekali. Setan itu aktif setiap hari masuk keluar dari tubuh kita. Maka yang tidak kalah pentingnya adalah ruqyah diri sendiri. Nah, berikutnya yang ini juga amat manjur. Biasakan dalam kondisi apapun ketika kita menghadapi keburukan membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum kita membaca Al-Qur'an, baca ta'awudz. Kenapa? Karena mulut kita yang setiap saatnya mudah berdusta, omong kotor, maka tidak patut kita berucap, berkata-kata kalimat thayyibah yang ada di dalam Al-Qur'an. Kita bersihkan dulu lewat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru membaca kalimat suci yang ada di dalam Al-Qur'an. Ketika kita marah, kenapa? Karena itu bisa mengendori temperamen kita, ya. Apalagi marah itu merah padam, itu jelas dari syaitan. Ketika kita saat di toilet, Rasulullah SAW juga mengatakan, inna hadhil husyush muhtadaratun. Tempat-tempat yang kotor seperti ini selalu dihadiri. Makanya ketika kita masuk, baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya, ketika berhubungan intim, karena saat itu kita sedang mencetak generasi yang bisa dikotori oleh syaitan, kita berdoa juga, Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitani ma razaqtana. Dan juga terakhir, kita selalu dalam keadaan berzikir kepada Allah. Insya Allah apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan satu penjelasan ringkas bagaimana memahami jerat-jerat syaitan, lalu bagaimana bentuk-bentuknya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah solusinya. Sana Bay TV, beken, kita ketemu lagi pada season berikutnya. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.